Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk merenung, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku semua yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang seringkali menjerat kehidupan manusia tanpa kita sadari, yaitu tentang rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, takut salah langkah, takut jatuh, bahkan takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 175, di mana Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Artinya, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa rasa takut yang kita pelihara terhadap hal-hal selain Allah pada hakikatnya hanyalah permainan syaitan. Syaitan membisikkan ketakutan agar kita mundur, agar kita tidak berani melangkah, agar kita tidak percaya diri, bahkan agar kita jauh dari pintu rezeki yang sudah Allah janjikan. Padahal Allah sudah menegaskan bahwa takut yang benar hanyalah takut kepadanya, bukan kepada makhluk, bukan kepada dunia, dan bukan kepada masa depan yang bahkan kita sendiri tidak tahu akan seperti apa. Saudaraku, banyak dari kita yang merasa hidupnya berat bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang berusaha, tapi karena kita masih dikuasai oleh rasa takut. Ada orang yang ilmunya tinggi, pendidikannya luar biasa, tapi ketika ada peluang besar di depan mata, ia mundur karena takut gagal. Ada orang yang punya modal cukup untuk memulai usaha, tapi sampai bertahun-tahun modal itu tersimpan karena ia takut rugi. Ada yang punya rasa suka kepada seseorang, ingin menyampaikan perasaan, tapi hatinya dicekam oleh rasa takut ditolak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya berjalan di tempat, stagnan, hanya berputar di lingkaran yang sama. Sementara di sisi lain, ada orang yang mungkin pendidikannya biasa saja, modalnya pas-pasan, wawasannya terbatas, tapi ia punya keberanian. Ia berani melangkah, berani mencoba, berani menanggung risiko, dan akhirnya keberanian itulah yang mengantarkannya pada pintu kesuksesan. Inilah hukum hidup yang kadang kita lupakan, bahwa keberanian itu bisa lebih berharga daripada kepintaran yang tersandera oleh rasa takut. Saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengingatkan sesuatu yang sederhana tetapi penting. Hidup ini ibarat samudera luas. Setiap kita adalah pelaut. Ada yang punya kapal besar, ada yang punya kapal kecil, ada yang punya peralatan lengkap, ada pula yang seadanya. Tetapi satu hal yang menentukan bukanlah ukuran kapal, melainkan nyali sang pelaut. Karena samudera tidak akan pernah menunggu orang yang ragu. Arus tidak akan berhenti hanya untuk memberi kita waktu berpikir terlalu lama. Ombak akan tetap bergulung, badai akan tetap datang. Pertanyaannya, apakah kita akan menarik kapal ke dermaga setiap kali langit mulai gelap? Ataukah kita akan mengembangkan layar dan berkata, "Bismillah, aku berlayar"? Allah berfirman dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 40 tentang Rasulullah SAW ketika bersama Abu Bakar di dalam goa. Allah mengingatkan, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Artinya, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ayat ini memberi pelajaran luar biasa bahwa di saat genting, di saat situasi mencekam, bahkan di saat dikejar musuh yang siap membunuh,
Rasulullah tidak dikuasai rasa takut berlebihan. Beliau hanya menegaskan satu keyakinan, bahwa Allah bersama orang yang beriman. Saudaraku semua yang saya cintai karena Allah, tema ini sangat penting kita renungkan bersama. Sebab rasa takut bukan sekedar perasaan singkat yang datang lalu pergi. Rasa takut itu energi. Ia bisa menjadi energi negatif yang menggerogoti iman, menutup pintu rezeki, menghalangi langkah, bahkan menjadikan kita budak dari imajinasi buruk yang kita ciptakan sendiri. Jika energi ini kita pelihara, ia akan menular. Ia menjadi karakter, menjadi kebiasaan, bahkan menjadi takdir yang kita jalani. Maka dari itu, saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada semua sahabat beriman yang menonton video ini, mari kita sama-sama belajar mengubah cara pandang kita. Jangan lagi kita biarkan rasa takut mengendalikan hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan peluang hanya karena imajinasi buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan lebih dalam, saya mohon dukungan dari semua sahabat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi energi positif, berbagi inspirasi hidup, dan berbagi pelajaran hidup yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jika menurut sahabat video ini penting, silahkan share ke teman-teman, keluarga, atau siapa saja, karena bisa jadi satu share kecil dari kita menjadi penyebab terbukanya pintu hidayah bagi orang lain. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita tadi sudah bicara bahwa rasa takut itu bukan sekedar perasaan sepele. Rasa takut adalah energi sebuah getaran yang bisa menentukan jalan hidup seseorang. Banyak orang yang gagal bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak punya potensi, melainkan karena ia kalah oleh rasa takut yang dibiarkannya tumbuh di dalam hati. Kalau kita mau jujur, rasa takut itu selalu hadir di setiap fase kehidupan. Anak kecil takut ditinggal orang tua, remaja takut tidak diterima lingkungan, orang dewasa takut gagal dalam pekerjaan atau pernikahan, orang tua takut kehilangan kesehatan dan harta. Takut adalah fitrah. Ia diciptakan Allah sebagai mekanisme pertahanan. Tetapi fitrah ini bisa berubah menjadi jebakan jika kita salah menaruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38, "Fa imma yatiyanunakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Artinya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini menegaskan bahwa rasa takut bisa lenggap bila kita mengikuti petunjuk Allah. Artinya, rasa takut yang negatif itu muncul karena kita jauh dari cahaya petunjuk. Kalau hati kita dipenuhi iman, rasa takut hanya tinggal pada hal-hal yang sewajarnya. Misalnya takut melanggar larangan Allah, takut melakukan dosa. Itulah takut yang benar, takut yang melindungi. Namun apa yang terjadi di dunia modern sekarang? Banyak sekali orang yang merasa dirinya gagal padahal bukan gagal, hanya tidak berani mencoba. Ada orang yang sudah punya ide brilian tapi tidak pernah ia jalankan karena terikat oleh ribuan kemungkinan buruk di kepalanya. Ia berkata dalam hatinya, bagaimana kalau nanti gagal? Bagaimana kalau rugi? Bagaimana kalau ditertawakan orang? Dan akhirnya semua hanya tinggal mimpi. Saudaraku, disinilah kita harus sadar bahwa ketakutan itu seringkali hanyalah ilusi yang dibesar-besarkan oleh pikiran. Dalam psikologi modern, rasa takut ini disebut sebagai fight or flight response. Tubuh kita bereaksi terhadap ancaman dengan melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Pada masa lalu, ini berguna untuk menyelamatkan manusia dari serangan binatang buas atau bahaya nyata. Namun pada masa sekarang, amigdala kita tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dengan ancaman imajiner. Akibatnya saat kita hanya ingin bicara di depan umum, tubuh kita bereaksi seakan-akan kita menghadapi singa buas. Jantung berdebar, keringat dingin, mulut kaku, dan akhirnya kita mundur. Padahal apa yang kita hadapi hanyalah manusia lain, bukan singa. Inilah yang membuat banyak orang kehilangan peluang besar dalam hidupnya. Coba kita tarik contoh nyata. Ada dua orang yang sama-sama punya modal untuk memulai usaha kopi. Yang pertama berkata, nanti kalau dagangan saya tidak laku bagaimana? Kalau rugi bagaimana?
Akhirnya ia diam, modalnya disimpan. Sementara yang kedua berkata, "Bismillah, saya mulai dulu. Kalau gagal, saya belajar." Awalnya sepi, tapi lambat laun ia belajar, memperbaiki, hingga usahanya ramai. Pertanyaannya, siapa yang rugi lebih besar? Orang pertama tidak rugi uang, tapi rugi pengalaman, rugi keberanian, rugi peluang. Orang kedua mungkin rugi sedikit uang, tapi ia dapat pengalaman, dapat keberanian, dan akhirnya dapat kesuksesan. Saudaraku, di sini kita belajar bahwa jatuh itu hanyalah risiko sesaat, tetapi takut adalah penjara permanen. Mending jatuh dan bangkit daripada tidak pernah melangkah sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, "Lau annakum tatawakkalluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra, takhdu himmasan wa taruhu bidanan." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikan kalimat ini. Burung tidak pernah duduk di sarang sambil menunggu makanan jatuh. Ia terbang, ia melangkah, ia berusaha, ia menantang rasa takutnya akan bahaya di luar. Tetapi karena ia bergerak dengan tawakal, Allah mencukupkan rezekinya. Bukankah ini pelajaran bagi kita bahwa keberanian melangkah dengan iman akan selalu diiringi dengan kecukupan dari Allah? Saudaraku, jika kita terus-menerus membiarkan rasa takut mendominasi, hidup kita akan jalan di tempat. Hari ini kita takut gagal, besok kita takut diomongin orang, lusa kita takut ditolak. Hingga akhirnya umur habis dalam lingkaran aman yang semu. Padahal di luar sana, orang-orang yang berani melangkah sedang memanen hasil. Saya ingin mengajak kita bayangkan Anda berdiri di depan sebuah pintu kaca transparan. Dari luar, Anda bisa melihat ada emas bertumpuk, ada peluang besar, ada kehidupan yang lebih baik. Tetapi di pikiran Anda muncul ribuan skenario buruk. Bagaimana kalau pintu ini jebakan? Bagaimana kalau setelah masuk saya tidak sanggup? Bagaimana kalau nanti orang mentertawakan saya? Dan akhirnya semua hanya tinggal mimpi. Sementara ada orang lain yang datang, membuka pintu dengan tenang, mengambil emasnya dan pergi. Anda hanya bisa menonton. Itulah gambaran nyata jika kita membiarkan rasa takut mengendalikan kita. Saudaraku semua, hukum kehidupan ini jelas. Rasa takut yang kita pelihara ibarat alam palsu. Ia berbunyi keras setiap kali ada peluang. Kita panik, kita mundur, kita mengurung diri. Padahal tidak ada bahaya nyata. Kita hanya dikendalikan bayangan. Jika ini terus terjadi, maka seluruh potensi hidup kita akan terkubur. Allah sudah berjanji bahwa rizki kita tidak akan tertukar. Namun, rizki itu tidak akan pernah datang kalau kita tidak berani membuka pintunya. Rasa takutlah yang menutup pintu itu rapat-rapat. Maka wajar jika Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar dijauhkan dari rasa takut yang tidak pada tempatnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, mari kita ambil jeda sejenak untuk merenungkan hal ini. Coba lihat kembali ke perjalanan hidup Anda. Berapa banyak peluang yang lewat begitu saja hanya karena Anda takut melangkah? Berapa banyak ide yang hanya tinggal ide karena Anda tidak berani eksekusi? Berapa banyak hubungan baik yang gagal terjalin karena Anda takut menyatakan perasaan? Dan berapa banyak rezeki yang tertutup karena Anda tidak berani membuka pintu peluang? Semua itu adalah harga mahal dari rasa takut. Harga yang seringkali lebih mahal daripada kegagalan itu sendiri. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sudah memahami bahwa rasa takut bisa menjadi penjara yang mengurung potensi manusia. Pada bagian ini, kita akan membedah lebih dalam bagaimana rasa takut bekerja, bukan hanya di level psikologi, tapi juga di level hukum semesta, sejarah, bahkan spiritual. Kita juga akan belajar bahwa keberanian bukanlah lawan dari ketakutan, tetapi energi yang bisa mengubah getaran hidup kita. Saudaraku, kalau kita lihat sejarah umat manusia, rasa takut selalu dipakai sebagai alat untuk mengendalikan. Pada masa kerajaan, rakyat ditakut-takuti dengan hukuman raja agar mereka tunduk. Pada masa penjajahan, bangsa kita ditakuti dengan senjata dan kekuasaan agar tidak berani melawan.
Di zaman modern, media sering dipakai untuk menebar rasa takut. Takut miskin, takut ketinggalan, takut diasingkan. Artinya, sejak dulu hingga sekarang, rasa takut menjadi senjata yang paling ampuh untuk mengontrol manusia. Dalam filsafat stoikisme, ada kalimat terkenal dari Epictetus yang berkata, manusia bukan takut pada kejadian itu sendiri, tapi pada interpretasi mereka terhadap kejadian itu. Contoh mudahnya, kita bukan takut gagal bisnis itu sendiri, tapi takut kalau setelah gagal, orang-orang menilai kita bodoh. Jadi, yang kita takuti sebenarnya bukan realitas, melainkan bayangan sosial tentang realitas itu. Saudaraku, inilah bukti bahwa ketakutan hanyalah proyeksi mental, bukan kenyataan. Kalau kita tarik ke ilmu sains, otak manusia punya bagian bernama amigdala. Bagian ini bertugas memberi sinyal bahaya. Jika ada ancaman nyata, amigdala melepaskan hormon stres yang membuat tubuh siap melawan atau lari. Masalahnya, otak kita tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan ancaman kecil. Akhirnya, saat kita ingin berbicara di depan orang banyak, tubuh kita bereaksi seakan-akan kita akan mati diserang binatang buas. Jantung berdebar, pikiran kosong, lidah keluh. Akhirnya kita mundur. Padahal ancamannya hanyalah tatapan manusia lain, bukan singa buas. Karena itu saudaraku, banyak orang kehilangan peluang besar hanya karena sinyal palsu dari otak. Mereka membiarkan alarm palsu itu berbunyi dan mempercayainya sebagai kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwa rasa takut hanyalah cobaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini jelas menyebut rasa takut sebagai salah satu bentuk ujian. Artinya, takut itu bukan musuh yang harus kita benci, melainkan ujian yang harus kita lewati. Jika kita sabar, jika kita tawakal, maka kita akan lulus dari ujian itu. Saudaraku, mari kita masuk ke hukum semesta. Ada beberapa hukum yang menjelaskan mengapa rasa takut bisa menutup pintu rezeki. Pertama adalah hukum resonansi. Energi takut punya frekuensi rendah. Jika getaran kita rendah, kita hanya akan menarik situasi dan orang-orang yang frekuensinya sama. Orang yang takut biasanya berkumpul dengan orang yang juga takut, penuh keluhan, penuh keraguan. Akhirnya, lingkaran itu semakin menguatkan rasa takut. Kedua adalah hukum vibrasi. Vibrasi rendah dari rasa takut tidak bisa nyambung dengan peluang besar yang punya vibrasi tinggi. Ibarat radio, kalau kita setel di frekuensi AM, jangan harap bisa menangkap siaran FM. Sama halnya kalau kita hidup dengan vibrasi takut, jangan harap bisa menarik keberlimpahan. Ketiga adalah hukum tarik-menarik. Apa yang kita fokuskan, itulah yang kita tarik. Jika kita fokus pada rasa takut, kita justru menarik kejadian-kejadian yang sesuai dengan rasa takut itu. Misalnya, seseorang takut miskin. Karena fokusnya pada ketakutan, dia justru sering membuat keputusan yang membuatnya benar-benar miskin. Inilah yang disebut self-fulfilling prophecy, doa negatif yang terus diulang dalam hati tanpa disadari. Keempat adalah hukum polaritas. Takut dan berani berada di satu spektrum. Semakin kita geser ke sisi takut, semakin jauh kita dari keberanian. Kita tidak bisa berharap punya keberanian jika hati kita masih dipenuhi ketakutan. Kelima adalah hukum sebab akibat. Jika kita takut melangkah, akibatnya jelas, peluang hilang. Jika kita berani melangkah, akibatnya ada kemungkinan berhasil. Sesederhana itu. Saudaraku, saya ingin berbagi sebuah kisah pribadi. Dulu, saya pernah mendapat tawaran proyek besar. Saat itu saya merasa tidak siap. Saya takut gagal, saya takut mempermalukan diri sendiri, maka saya menolak. Beberapa bulan kemudian, saya melihat proyek itu berjalan sukses besar. Orang yang ngambil proyek itu namanya melambung. Dan saya hanya bisa berkata dalam hati, seandainya waktu itu saya berani. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa energi takut adalah maling yang mencuri rezeki kita dengan cara paling halus. Dia tidak mencuri harta, tapi mencuri kemungkinan. Kalau kita jujur, banyak dari kita yang hidupnya dikendalikan bukan oleh cita-cita, melainkan oleh rasa takut.
kita berpikir kita membuat keputusan logis, padahal sebenarnya kita hanya mengikuti bisikan takut yang menyamar jadi suara bijak. Kadang, rasa takut datang dengan kalimat, jangan terburu-buru, pikirkan matang-matang. Padahal, itu hanyalah topeng dari penundaan. Akhirnya, waktu berjalan, peluang hilang, dan kita menyesal. Saudaraku, inilah yang saya sebut dengan ilmu penundaan berjubah logika. Banyak orang tertipu olehnya. Mereka merasa bijak menunda, padahal sebenarnya mereka dikendalikan oleh ketakutan. Mari kita bicara dampaknya lebih nyata. Pertama, secara psikologis, orang yang dikuasai rasa takut cenderung cemas, mudah stres dan insecure. Kedua, secara sosial, mereka sulit berkembang karena tidak berani keluar dari zona nyaman, tidak berani networking, tidak berani menawarkan diri. Ketiga, secara spiritual, mereka semakin jauh dari takwakal, semakin dekat dengan ragu dan akhirnya sulit naik level iman. Saudaraku, mari kita lihat dunia nyata. Banyak karyawan yang bertahun-tahun bekerja di tempat yang membuat mereka tidak bahagia. Setiap hari mengeluh, setiap hari merasa lelah, tapi tidak berani pindah karena takut tidak dapat pekerjaan baru. Akhirnya, mereka terjebak di tempat yang tidak layak bagi pertumbuhannya. Di bidang bisnis, banyak pelaku UMKM yang punya produk bagus, punya resep enak, tapi takut untuk masuk ke pasar digital. Mereka berkata, kalau ada yang menghina produk saya bagaimana? Kalau ada yang bully, bagaimana? Akhirnya, usaha mereka berhenti di warung kecil, padahal bisa naik kelas menjadi brand besar. Di bidang hubungan, banyak orang kehilangan jodoh, bukan karena tidak ada yang suka, tapi karena tidak berani menyatakan perasaan. Mereka menunggu waktu yang tepat, padahal waktu itu tidak pernah datang. Akhirnya, orang yang disukai menikah dengan orang lain dan mereka hanya bisa menghadiri undangan dengan hati yang sakit. Saudaraku, semua ini membuktikan bahwa rasa takut bisa mencuri banyak hal. Bukan hanya uang, tapi juga cinta, kebahagiaan, bahkan makna hidup. Oleh karena itu kita harus belajar menghadapinya. Kita tidak bisa memusnahkan rasa takut, tapi kita bisa mengubah cara kita memperlakukannya. Caranya adalah dengan menjadikan takut sebagai kompas, bukan penjara. Rasa takut adalah tanda bahwa ada sesuatu yang penting di depan. Jika kita merasa takut berarti ada peluang besar yang bisa mengubah hidup. Jadi, daripada mundur, gunakan rasa takut itu sebagai sinyal untuk melangkah. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di bagian terakhir dari pembahasan panjang tentang energi takut. Kita sudah melihat bagaimana rasa takut bekerja, bagaimana ia menjerat manusia, bagaimana dampaknya pada psikologi, sosial, spiritual, hingga finansial. Kita juga sudah memahami bahwa takut bukanlah sekedar perasaan, melainkan energi negatif yang bisa mengunci pintu rezeki. Sekarang saatnya kita membahas solusi. Bagaimana caranya agar kita bisa membebaskan diri dari jeratan rasa takut? Bagaimana kita bisa mengubah energi minus menjadi energi plus? Bagaimana kita bisa melangkah dengan keberanian, tapi tetap dengan landasan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku, solusi pertama adalah mengubah definisi takut itu sendiri. Selama ini kita memandang takut sebagai musuh, sesuatu yang harus dihindari. Padahal, takut bisa kita jadikan kompas. Setiap kali kita merasa takut, itu tanda ada sesuatu yang penting di depan. Kalau kita tidak takut, berarti hal itu tidak cukup besar untuk mengubah hidup kita. Jadi, ubahlah cara pandang. Katakan pada diri sendiri, rasa takut ini adalah tanda bahwa ada pintu besar di depan yang harus aku masuki. Solusi kedua adalah teknik 5 detik. Setiap kali kita ingin mengambil peluang, tapi merasa ragu, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, lalu bergerak. Jangan beri kesempatan otak untuk membangun alasan. Teknik sederhana ini bisa menembus amigdala yang sering lebay memberi sinyal bahaya. Dengan bergerak cepat, kita bisa melangkah sebelum rasa takut menguasai. Solusi ketiga adalah grounding spiritual. Ingatlah selalu bahwa takut hanya boleh diarahkan kepada Allah. Takut kepada dosa, takut kepada ajabnya, itulah takut yang benar. Tetapi takut kepada manusia, kepada masa depan, kepada kegagalan, itu adalah salah tempat. Ucapkan doa, Ya Allah, hilangkan rasa takut ini, karena hanya Engkau yang layak untuk ditakuti. Dengan doa ini, energi takut akan kembali ke posisi yang benar. Solusi keempat adalah ritual harian membuang energi takut. Setiap malam sebelum tidur,
Tarik nafas dalam-dalam, lalu bayangkan semua rasa takut keluar bersama hembusan nafas. Lakukan 3 kali, lalu ucapkan afirmasi. Aku izinkan diriku untuk berani. Aku izinkan semesta untuk membawaku kepada peluang baru. Ritual kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan membersihkan hati dari debu ketakutan. Solusi kelima adalah reprogramming kontrak bawah sadar. Banyak dari kita yang punya kontrak tak terlihat dengan rasa takut sejak kecil. Mungkin kita pernah dimarahi guru saat salah bicara, lalu kita berjanji dalam hati, lebih baik diam daripada salah. Mungkin kita pernah ditolak, lalu kita berjanji, lebih baik jangan mencoba lagi. Kontrak-kontrak ini harus diputus. Caranya, tulis di kertas. Hari ini, aku putus kontrak dengan rasa takut. Aku memilih berani. Lalu bakar kertas itu sebagai simbol. Otak bawah sadar akan menerima sinyal bahwa kontrak lama sudah berakhir. Solusi keenam adalah melatih keberanian kecil. Jangan langsung loncat ke hal besar. Mulailah dengan langkah kecil. Bicara di depan 2 orang, upload konten sederhana, menawar harga di pasar, berkata tidak pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Setiap keberanian kecil akan menambah otot keberanian kita. Lama-lama keberanian itu akan menjadi mental baja. Solusi ketujuh adalah lingkungan. Ingat, kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat. Jika kita berkumpul dengan orang yang penakut, penuh keluhan, penuh keraguan, maka energi itu akan menular. Tetapi jika kita bersama orang yang berani, penuh semangat, penuh keyakinan, maka vibrasi keberanian itu juga akan menular. Pilihlah lingkungan yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Solusi ke-8 adalah journaling dan gratitude. Setiap kali kita takut mengambil keputusan, tulis apa hal terburuk yang bisa terjadi. Biasanya kita akan sadar bahwa skenario buruk itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Selain itu, tulis 3 hal yang kita syukuri setiap pagi. Energi takut dan energi syukur tidak bisa hidup bersama dalam satu hati. Jika kita fokus pada syukur, maka takut akan mengecil. Solusi ke-9 adalah visualisasi masa depan. Bayangkan diri kita 5 atau 10 tahun ke depan jika kita terus mengikuti rasa takut. Hidup kita stagnan, jalan di tempat, hanya jadi penonton kesuksesan orang lain. Rasakan pahitnya. Lalu bayangkan sebaliknya, bagaimana hidup kita jika kita berani hari ini. Rezeki mengalir, hubungan sehat, jiwa bebas, mental tenang. Visualisasi ini akan memberi dorongan kuat untuk memilih jalan keberanian. Saudaraku, semua solusi ini hanyalah langkah. Inti sebenarnya adalah tawakal. Sebab keberanian tanpa tawakal bisa berubah menjadi nekat. Tetapi keberanian dengan tawakal akan menjadi energi yang mendatangkan pertolongan Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa agar terhindar dari rasa takut yang melemahkan iman. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajji wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhl, wa a'udzubika min ghalabadid dain wa qahri rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutan dan tekanan manusia. Doa ini adalah senjata kita. Setiap kali rasa takut datang, bacalah doa ini. Insya Allah hati kita akan diberi ketenangan. Saudaraku, mari kita simpulkan. Takut adalah maling yang mencuri rezeki, peluang, bahkan kebahagiaan kita. Berani adalah kunci yang membuka pintu keberlimpahan. Jika hari ini kita masih hidup dalam ketakutan, maka kita sedang membayar pajak peluang setiap hari. Hidup kita terlalu mahal untuk disewa oleh rasa ragu. Mulai sekarang, mari kita ambil keputusan. Putus kontrak dengan rasa takut. Ganti energi itu dengan energi yakin, energi tawakal, energi syukur. Karena Allah sudah berjanji bahwa siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan urusannya. Saudaraku semua, jika pembahasan ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di sini. Jadilah perantara energi kebaikan. Share video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang sedang dikuasai rasa takut. Bisa jadi melalui tangan Anda, hidup orang lain berubah.
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama, berbagi energi positif, dan membangun komunitas yang penuh keberanian dan keyakinan. Insya Allah, di video berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana menumbuhkan abundance mindset atau mindset keberlimpahan yang menjadi lawan dari energi takut. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus channel ini. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 3. "Wa ma yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighun amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Artinya, jangan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu ukurannya. Maka janganlah kita takut pada dunia, karena Allah cukup bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.